Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Iya, Suara aku Mas. jelas ya, Mas? Ada kok Oke. Habis hujan soalnya. hujan toh? Di sini nggak ada Heeh. hujan. Mas, selamat ulang tahun buat Grass Track ID. Sudah 6 tahun, tetap eksis. Asik. Terima kasih. Udah lama Iya. ya ternyata. Gak terasa. Hah? 6 tahun nggak Udah. terasa ya, Mas? Mm-mm. Ini aja udah 2020, udah bulan 5 lagi, Mas. Udah mau 6 tahun lagi, ntar lagi. Astaga. Apalagi ada event tahu-tahuan udah tahun depan. Iya, ini nggak ada balap, tiba-tiba udah tahun baru lagi ya. Berarti dari tahun berapa tuh, Mas? 2014. 2014 awal. Bulan 5 berarti ya? Bulan 5. Tanggal Yap. 18. Oh. Bulan 5, 18. Pas hari ini berarti ya? Iya. Makanya Ian. Bener-bener pas hari ini. Aku tak kirain entah hari Minggu, hari apa gitu. Enggak. Makanya ini. Enggak sama pembalap. Oh iya. Iya. Ulang tahun nggak sama pembalap ya. Iya. Mas, aku udah nyiapin pertanyaan banyak kali. Siap. Kita bahas Gesrek ID pokoknya ini. Ya. Malam ini. Pokoknya tentang Grass Track ID banyak lah yang aku mau tanya-tanyain juga, pengen belajar banyak ya kan. Mana tahu media-media lain juga mau tahu atau yang lain-lain. Siap. Kita belajar bareng. Kita bangun Gesrek rame-rame lah. Iya. Nah, itu ya pertanyaan pertama tuh, Mas. Kan kalau balap tanah nih, Masnya, kan ada balap tuh grass track sama motocross. Gitu. Kenapa milih grass track? Sebenarnya kan motocross itu jauh lebih mewah. Awal-awal ya di 2014 kayaknya grass track tidak semewah sekarang kan. Motocross itu pembalapnya udah yang terkenal jauh kemana-mana, ada pembalap bully segala macam. Kenapa milih grass track, Mas? Sebenarnya ini sih efek tetangga, lingkungan rumah lah. Awalnya. Jadi iya. Jadi kan kalau zaman dulu itu lebih kalau yang ibaratnya bukan di kota-kota gede. Jadi kalau motocross kan di kota-kota tertentu. Iya Base-nya mereka ya kan. Kalau nggak Jogja ya Jawa Timur dan gitu-gitu mungkin ya. Manado atau mana. Nah itu emang basic-nya kebanyakan sukanya gestrek. Karena grass track itu. Makanya aku ya udah cuma ikut diajak nonton ya udah ayo. Dulu nggak peduli. Sama itu awal motretnya itu Mas memang pergi sendiri apa karena nonton awalnya? Mau sebelum motret berarti nonton dulu tuh? Nonton, aku cuma diajak berangkat ya udah nonton. Aku nggak peduli pembalapnya siapa, yang juara siapa, nggak peduli, yang penting nonton. Yang penting nonton grass track ya. Oh, kalau istilah di Sumatera berarti Mas zaman dulunya itu GB. Gila banget. Kalau anak-anak Medan sekarang GB kali kau weh. Gila balap kali. Lu mau balap mau apa, mau kalah, mau menang. Nonton aja dulu yang penting. Yang penting nonton. Iya. Nggak tahu sih pembalapnya siapa. Itu emang ya nggak tahu. Oh, berarti tadi aku mau nanya ini. Berarti Masnya tuh kalau aku kan basicnya suka motretnya dulu suka balapnya dulu nih. Tiba-tiba punya kamera, motret, oh ternyata nggak bisa jadi pembalap, yaudah motret balap aja gitu. Berarti Mas biasanya hampir sama yang suka grass track-nya dulu, baru foto gitu ya? Iya, itu pun aku nggak punya basic foto, aku cuma punya kamera, datang ke sirkuit bawa kamera, udah gitu aja. Itu juga tadi banyak yang nanya, awal mulai grass track itu niatnya apa sebenarnya katanya? Iseng sih. Awalnya iseng berarti ya? Tetap ya. Semua berawal dari iseng. Iseng yang ya iseng kalau semuanya diseriusin jadinya kayak gini ya Mas ya? Ya, cuma itu dulu ini sih. Aku nggak sengaja bikinnya. Itu aku bikin akunnya itu waktu di sirkuit. Oh, di sirkuit itu? Iya, aku bikinnya bener-bener di sirkuit. Awal mula namanya itu Mas memang langsung Grass Track ID itu toh? Iya langsung. Jadi kan aku dulu berangkat berdua kan sama Fani nonton Gesrek. Itu pun juga belum tahu. Maksudnya kita cuma tahu pembalapnya ini aja. Tapi nggak ada yang kenal lah ibaratnya. Ya beberapa orang lah ya yang udah terkenal atau tetangga Mas gitu ya. Iya makanya waktu begitu istirahat kita nggak kemana-mana, kita ya berdua ngobrol aja gitu.
Nah, kebetulan waktu itu lagi senggang, kok aku punya foto, tapi mau taruh mana nih fotonya? Kan nggak Oh, tahu. motret nggak tahu mau diapain ya? Nah, makanya itu. Habis itu di sirkuit itu aku bikin akun Instagram Gesrek ID. Oh, langsung Gesrek ID itu ya? Iya. Sebenarnya tercetusnya dari Gesrek Indonesia. Terus Cuman gimana nih? di Indonesia juga kepanjangan ya. Iya, makanya lalu ID. Terus sekarang aku nggak pernah pakai kata-kata Gesrek Indonesia karena kebanyakan orang netizen Indonesia bahasnya luar negeri dan lain-lain. Makanya aku nggak pernah nyebut ID iya, itu Indonesia. Padahal ID itu kayak domain website, ID itu Indonesia sebenarnya ya. Iya, kayak identity aja lah. Gitu-gitu ya. Paham. Tapi lucunya ini sih, Apa? dulu waktu aku bikin Instagram, Gesrek ID, aku nggak punya akun Instagram pribadi. Oh, masih punya sendiri, malah nggak punya. Ya, punya. Berarti langsung di itu, Gesrek ID itu Instagram pertama. Iya, aku nggak punya akun pribadi. Jago. Yang buahnya udah nggak bukan apa lagi dah buahnya. Berarti Karena itu kan, apa? karena apa? kan kalau dulu ini juga sih, Instagram kan dulunya dari iOS, nggak ada di Android. Oh iya ya, Instagram dulu cuma aja di iOS, nggak ada di Android ya awalnya 2014. Ya sih tahun-tahun itu gitu sih. Dan itu pun aku nggak punya produk Apple. Pas, berarti 2014 itu udah bisa ya? Udah Enggak, belum sih? aku kayaknya sih belum. Jadi aku Belum. punya iPod Touch. iTouch itu cuma Fanny yang punya. Jadi kalau mau upload ya nunggu ketemu baru upload gitu. Habis itu apa ya? Kalau selama motret 2014 dari awal-awal nih, susah nggak mas jadi fotografer mas? Maksudnya jadi media awal-awal. Susahnya konsistennya sih. Cuma aku sebenarnya dari awal nggak, kan kadang orang nyebutnya media itu lebih ke seolah-olah aku wartawan gitu loh. Aku wartawan atau jurnalis gitu loh. Iya. Cuma aku paling nggak suka disebut kayak gitu. Kok kenapa gitu mas? Ya emang aku basicnya bukan itu dan aku nggak bisa kayak gitu. Lebih seneng ya, lebih mending fotografer. Walaupun aku pun nggak punya basic fotografer. Berarti Gesrek ID itu kalau sekarang kan alhamdulillahnya sekarang udah kayak udah lebih ke websitenya juga ngasih info segala macam gitu-gitu itu. Kalau awalnya malahan memang cuma media hanya untuk foto tok gitu ya? Bener-bener cuma foto, terus belakangan sih kayak hasil sih. Kayak hasil balap itu kan, itu yang orang paling suka pengen tahu tuh itu sebenarnya. Hasil lomba ya mas ya? Iya sih bener sih. Kadang orang begitu balap selesai, aku posting foto yang ditanya, siapa yang juara 1? Siapa yang ini? Siapa posisi? Nah itu. Ribetnya nanti minta lagi ke panitia, ribetnya astagfirullah. Nah itu makanya aku bikin website sih alasannya itu. Cuma buat tempat hasil gitu. Tempat hasil ya awalnya ya. Pernah nggak mas lagi motret diusir dari sirkuit? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Soalnya aku tipenya ngeliatin dulu. Ibaratnya kalau dulu di awal-awal, kok nggak ada orang di tengah, ya aku nggak bakal ke tengah, aku nggak berani. Karena nggak ada orang di tengah nggak berani. Ngikutin peraturan aja dulu berarti ya. Dilihat peraturan. Dan dulu kalau misalkan kita bilang ID card itu kan, pakai ID card. Nah itu aku pakai ID card itu akhir 2015. Baru itu baru aku pakai ID card. Dan itu gara-gara aku lihat orang. Masih lihat orang juga. Kok orang lihat masuk kok ini, kok pakai ID card. Nah, makanya aku bikin. Dan pertama kali coba itu di final Kejurnas Region 2 tahun 2015 itu. 2015. Itu nunggunya di depan ya. Aku debat dulu sama Fani. Ini bisa nggak ini buat masuk ini? Dimarahin nggak? Ditolak gimana ini? Deg-degan tadi itu ya. Iya. Siapa? Nanti ditanya sama sih aku juga. Ini siapa sih?
mau gaya-gayaan lagi. Kalau aku kayak gitu gaya-gayaan pakai ID card, emang orang ada yang tahu gitu-gitu kan. Cuman alhamdulillahnya sih kalau di Pekanbaru sih masih kurang. Cuman kalau di daerah-daerah lain malahan pakai ID card fotografer. Oh ya masuk, boleh boleh gitu. Kalau di sini malah lebih ribet mas. Lebih ini ya, lebih Iya mereka harus kayak harus beli lah, pas harus beli tiket. kau cuma punya kamera aja gaya-gayaan mau masuk ke tengah gitu. Pada ngomong kayak gitu. Kalau road race gitu-gitu mas berarti nggak ada sama sekali karena hobinya memang race track ya. Iya, mungkin gara-gara dulu gak ada yang ngajak ke sana sih. Oh iya juga ya awalnya memang ke sana-sananya ya. Iya. Kalau sampai sampai detik ini lah mas kesulitan jadi media apa sih? Maksudnya kayak kalau aku tuh susahnya tuh kayak hasil lomba itu nggak semua panitia tuh respect dan maksudnya yang mas aku mau minta hasil lomba mau aku posting orang-orang tuh pada ya nantilah dulu gini kalau aku sih kayak gitu susah Iya. ya Ya, kalau emang sih emang beberapa kayak gitu emang. oh memang Yo gitu ya. ah Cuma kalau aku sih lebih ke kan ini ibaratnya harusnya me, menyangkup hampir ya Sumatera, Kalimantan gitu tak upload lah biar rata. iya sih biar nggak cuma Jawa aja ya. Aku susahnya di situ sih. Kadang kan emang beberapa aku ada teman-teman yang bantu kan kayak Mas Firman kan juga kadang kalau di Riau bantu hasilnya ini Mas gitu kan. Iya. Cuman aku Gitu tuh aja. kadang kirim ke Mas tuh, mau ngirim tuh kan. Hasil lombanya ada, tapi file fotonya masih di kamera. Kirim nggak ya? Kirim. Makanya aku tuh selalu nanya, Mas, hasil lomba mau nggak? Soalnya aku nih file fotonya nggak ada nih. Nanti takutnya malah kurang kan bahannya entah mau dibuat. Itu kalau cuman kertas hasil lomba gitu kan aneh. Kirim nggak ya? Kirim nggak ya? Makanya aku selalu nanya. Takutnya kayak gitu. Takutnya nanti ada lomba takutnya. Aku tuh terlalu banyak takutnya gitu jadinya. Aku punya tips sih kalau misalkan hasil lomba tapi gak punya fotonya itu aku kadang ngakalin dikit-dikit lah. Oh ngambil dari foto sebelumnya gitu-gitu kah? Iya cuma ngambilnya tuh misalkan Mas Akbar balap di Riau. Nah aku nyari fotonya Mas Akbar yang kayak jumping di udara gak ada background sama sekali. Gak tahu apa. Oh iya paham. Jadi nggak Kalau ketahuan kan nggak tahu balap di mana. Lagi terbang di sirkuit mana kan nggak tahu. Yang penting ini Akbar gitu ya. Iya. Siap betul boleh juga. Tuh fotografer tipsnya kayak gitu. Aku juga baru tahu. Biar kalau netizen tuh gak yang komennya ini kan event di sini gitu. Iya, kadang iseng orang-orang komen kayak gitu kan yang bikin males. Terus aku mau nanya apa tadi ya lupa aku. Sama satu lagi, Mas kan motret nih, motret hasil lomba. Pernah ngerasa ribet nggak dengan pembalap awal-awal nih ya? Mas foto mas kirim foto mas kirim foto mas gitu nggak ya? Banyak nggak? Tetap lah. Tetap banyak. Kalau dulu ya. Kalau sekarang setelah ada website ya, kayaknya kebantunya di website ya mas ya. Iya, ke website tuh sebenarnya aku punya alibi gitu loh. Jadi aku jawabnya nanti diupload gitu. Oh nanti diupload di website. Oh iya betul. Kan ya sih. Jadi orang ada nggak ada fotonya ya di website gitu ya. Views website. Cuma kalau dulu ya follower belum banyak, maksudnya event gesrek juga belum kayak sekarang. Itu pun aku ibaratnya kayak pansos sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan nih ada pembalap senior yang terkenal, aku suka rela kirim fotonya. Jadi bagus ya, maksudnya dia posting nanti foto by ini orang jadi masuk ya. Iya sih betul. Iya di awal sih gitu sih, aku sempat kayak gitu. Ya sama. Kayaknya rata-rata memang kayak gitu ya, memang itu tips paling utama kali ya, kirim ke foto-foto pembalap-pembalap hits terkenal, diposting, pansos, standar ya berarti. Iya. Aku nanya banyak kali pertanyaanku rasanya. Apa kita kan bahas kisah ID nih. Iya, banyak kali yang mau kutanya sebenarnya, sumpah.
Eh, terus ini Mas, awal-awal pertama Grace dulu Mas, tadi udah diceritain ya. Memang cuman berdua sama Mbak Fani aja ya? Iya, aku kemana-mana berdua dulu. Iya, tadinya aku mau nanya, Mas tuh awalnya Grace ID itu ada partner sama temenan atau memang ada bertiga atau berdua atau jadi memang sendiri awalnya gitu. Memang tadi itu tapi dari awal memang udah sama Mbak Fani aja ya. Iya, emang ya jalan-jalan lah berdua. Iya, karena untungnya hobinya barengnya sama kan, hobinya sama-sama hobi nonton gitu. Enggak, dulu Fani nggak suka diajak kayak gitu. Oh malah nggak suka? Tapi standar cewek. Nggak suka kan? Panas, debu ya. Ya sama, aku juga dulunya diajak grass track itu apa grass track ini jorok kali, kotor kali. Dulu aku awal-awal kayak gitu. Akhirnya sekarang ngikut orang-orang yang hebat ya. Oh grass track kayaknya lebih enak daripada balap yang lain. Mikirnya gitu. Ketagihan kan? Iya, ketagihan jadinya. Oh kalau balap-balap yang lain tuh ya balapnya gitu-gitu aja di tikungan ya di sini. Kalau grass track kan enggak, ada yang sana, ada yang di sini. Gue melintang sana, melintang sini gitu-gitu. Oh ya, event paling jauh itu Mas kemana? Kalau Sumatera udah pernah ya? Sumatera udah pernah, Sulawesi udah pernah. Sulawesi udah pernah. Aku paling jauh ya ke Sidrap sih. Sulawesi Sidrap itu Sulawesi mana? Sulawesi Selatan atau mana? Sulawesi Selatan. Selatan, Sulsel. Itu grass track. Grass track itu pertama kali aku keluar pulau. Nah itu diajakin Mas Akbar. Pengalaman paling unik pas motret ada nggak? Ya sebenarnya kurang lebih sama Masih sih. Ada ya. Masih kayak gitu-gitu juga ya. Iya maksudnya kalau aku ya. Kalau aku itu ini apa namanya? Nggak tahu sih. Aku tuh orangnya kayak kalau di keramaian tuh padahal orang nggak ngeliatin tapi rasanya kayak ngeliatin semua. Kayak ngeliatin semua. Nah, jadi ya, udah tipenya kayak gitu orangnya. Jadi aku sempat ke sirkuit jadi posisi nggak hujan cuma habis hujan. Licin. Udah, licin. Aku berdua Mas Fani kan. Nah itu kadang aku pernah sih jalan nyebrang ke sirkuit kan, nyebrang lintasan pindah lintasan. Nah itu ya sempat kepleset jatuh pun jadi tapi ya aku kan ini kan yang tadi itu lah gara-gara orang kok kayaknya ngeliatin semua gitu loh. Iya, nah, jadi itu pun aku kadang kalau udah jatuh ya berdiri kayak biasa aja. Aku nggak ngeliatin kotor apa nggak peduli nanti aja kalau pas sepi. Nanti aja pas sepi aja ya. Iya. Goblok. Sama itu pengalaman bodohnya. Mas, ini kan banyak nih yang nanya nih Mas. Dari yang kolom komen kemarin itu. Ya, yang pertanyaan. Nah, ini coba aku lihat pertanyaannya ya. Cuman banyak pertanyaannya nih. Tadi udah dijawab apa visi misi pertama Mas dalam membentuk Grass Track ID, visi misinya. Kenapa pengen bikin Grass Track ID? Tadi itu berarti karena pengen posting foto sebenarnya. Iya. Niat awalnya itu sebenarnya. Nggak mikir yang lain-lain. Cuman pengen posting foto aja udah. Iya, cuma ya Mas yang sih udah apa ya, kalau sampai kesininya udah yang apa namanya, pengen share-nya bukan sekedar foto lagi kan, maksudnya kayak info segala macam gitu ya. Iya sebenarnya agak ini sih, agak kayak mungkin dibilang idealis mungkin agak gimana. Jadi aku pengennya ya semakin kesini tuh kalau ngeliatin Grass Track itu pengen industrinya makin maju gitu loh. Grass Track-nya sendiri ya. Iya, kan semakin kesini kan harusnya ya semakin maju lah. Enak ditonton, nyaman ditonton gitu loh. Pengennya sih gitu. Maka itu jadinya Grass Track ID sekarang lebih ke ada beberapa banyak infonya juga. Kayak live sama pembalap juga, berbagi pengalaman juga kan. Balap itu biar orang semua tahu kan. Itu maksudnya. Sama Mas, kan berita Grass Track ID itu nggak cuma
Jawa. Mm-mm. Nggak berita, cuman hanya berita di Jawa. Itu tuh Grassroots ID itu sekarang punya kontributor resmi atau sekedar gimana? Maksudnya kayak yang ya kontributor berita gitu, ngasih berita, ngasih kayak hasil lomba segala macam gitu. Iya, ada beberapa daerah emang kayak resmi, ibaratnya aku kasih ID card Gesrek ID. Itu kan kayak di Lampung ada Heri Fotografi. Oh iya, Terus iya. Di Bengkulu kalau salah itu ada AR Photoshoot. Di Bangka Belitung Chongs Outsider. Oh Terus iya. di Medan Korudi. Di Kalimantan Selatan ada Tadong 83. Mas, ini yang giveaway kan ada 6 pertanyaan apa 5 toh? 6 pertanyaan. 6 ya? Ini aku udah milih nih 6 orang. Cuman nggak tahu nih ada nonton nggak dia? Kayaknya nggak ada. Siapa tadi? Ada 6. Siap. Ini dari Kasi_Galus_70. Rencana Grassroots ID ke depannya dengan peran media untuk Grassroots Indonesia gimana? Rencana Grassroots ID ke depannya untuk, maksudnya dengan Grassroots ID ini sebagai media nomor 1 nih sekarang di Indonesia nih, kalau kata orang-orang kan memang kenyataan kayak gitu sih. Kalau menurutku dengan Grassroots ID ini media nomor 1 di Indonesia, apa sih rencana Mas Ganjar sama Grassroots ID itu buat Grassroots ke depannya? Manfaatkan. Ya, sebenarnya ya kayak yang aku bilang tadi sih. Maksudnya kan aku kebetulan di Jawa, di region 2. Ibaratnya kalau kita boleh bilang kan region 2 kiblatnya Grassroots di seluruh Indonesia kan? Iya, benar. Nah, aku pengennya tuh ya semua daerah tuh ngangkatnya industrinya, kemajuan industri Grassroots itu merata gitu loh. Iya, betul. Iya sih, dan nganggapnya aku lebih ini sih, pengennya sih Grassroots itu di kemudian hari itu nggak cuma sekedar ya ini hobi kok, ini gini, cuma olahraga. Iya. Aku pengennya ya ini tuh balapan profesional, ada industrinya. Iya, jadi industri ya. Iya. Jadinya ya. Iya sih, bener juga. Dengan kayak iya bener sih, di Jawa tuh balapan udah nggak balapan sih kalau aku bilang, udah kerja, udah bisnis. Kalau di Sumatera atau daerah-daerah lain kayaknya masih yang hobi, hanya sekedar balap gitu. Aku nggak peduli kok kayak motornya mau pakai stiker atau nggak peduli gitu, baju pembalapnya juga sembarang-sembarang. Tapi kalau di Jawa kan sejelek-jeleknya tim tuh timnya bagus loh. Sejelek-jeleknya tim tuh pasti pakai stiker, pakai baju kan gitu-gitu. Berarti pengennya pembalapnya pun fokus. Maksudnya ibaratnya misalkan dia kebanyakan pembalap tuh nggak punya pekerjaan lain gitu loh. Hanya tok jadi pembalap gitu. Pembalap itu jadi pekerjaan ya. Iya. Kan kalau yang dibilang profesional seperti itu sebenarnya. Iya sebenarnya. Iya sih. Kalau di Sumatera, apalagi di Riau ya, maaf kata sih kalau ada pembalap jauh di sini. Kalian pulang balap dugem tuh nggak ada akhlak, sumpah. Pembalap Jawa tuh nggak ada yang kayak gitu, serius. Satu gak tahu sih. yang nggak tahu juga, cuman tidak sesering mereka lah kayaknya. Ini enggak loh, sumpah, baru siap pulang balap, baru terima uang. Yuk kemana? Hah? Makan. Nanti malah, astaga, tunggu lalu, fisikmu aja hancur kali, kau cuma juara 2, mau sibuk pesta-pesta ada. Kalau aku sih lihatnya, maksudnya kalau mereka, ya itu hiburan sih buat mereka sebenarnya. Iya, hiburan sebenarnya. Cuma aku yang agak gimana gitu, paling agak gimana kalau lihat pembalap itu di sirkuit ngerokok, udah itu aja. Iya sih ya. Iya sih, benar sih. Soalnya tuh dia sendiri kan, Mas. Soalnya tuh dia sendiri kan. Nah, aku paling gak habis pikir itu sih sebenarnya. Iya betul. Iya, dia balap capek, tapi dia masih nggak peduli kan. Padahal yang capek dia sendiri, yang nggak menang dia sendiri ya. Betul. Tuh rencana Grassroots ID pengen Grassroots Indonesia itu rata, semuanya nggak cuma di Jawa, tapi semuanya tuh bagus, keren, nggak tontonannya juga oke, jadi sebuah industri. Berarti kasih Galus 70 dari Jawa. Terus ada lagi nih Mas,
Ah, ini sumpah ini keren kali pertanyaan ini paling paling mantep Pol kalau aku dari @td underscore triple lima. Kalau disuruh milih Mas, jadi PNS apa tetap jadi admin Gestrek ID? Aku pertama baca pertanyaan, mantap kali nih orang. Aku lebih milih jadi PNS. Tetap ya. Udah itu ya maksudnya. Enggak munafik lah aku. Enggak munafik ya. Tetap maksudnya kan tapi Mas untungnya jadi media partner tuh kalau sekarang aku kayak gitu Mas. Jadi Senin sampai Jumat bisa kerja. Kan PNS Sabtu Minggu libur Mas, bisa pergi balap kan. Iya, aku sekarang gitu. Iya, enaknya kayak gitu ya, bisa jadi dua-dua ya. Aku sekarang kayak gitu, jadi Senin sampai Jumat kerja, aku atur waktu biar aku tuh liburnya Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi, kamu kok bisa libur kayak gitu? Ya bisa, karena aku pengen balap. Rupanya balapnya habis, nggak ada lagi kok sekarang, kesel kali. Kebutuhan. Nih, ada lagi. Apa ini? Namanya Pronia Abadi yahoo.com. Ini kayaknya email dijadikan nama Instagram sama dia ini. Oh, kenapa jadi ya? Iya, proniaabadi@yahoo.com. Namanya begitu lagi. Pernah ada hal konyol apa yang terjadi di sirkuit, Mas? Itu tadi sih yang jatuh. Oh, kepleset gitu-gitu ya. Tuh orang-orang yang sering celaku gara-gara aku di Jarun masuk parit, masuk lobang tuh. Mas Ganjar aja juga jatuh, coy. Sering kok pengumuman gitu. Pasti. Pengumuman giveaway-nya kapan, Bang? Ini lagi diumumin nih. Nanti. Iya, nanti tetap aku post di waktu sahur lah. Ya, tuh buat sahur. Jadi jangan lupa dinyalain notifnya. Dari Reza_gamers. Menurut Mas Ganjar, sirkuit paling bagus di mana? Menurut Mas Ganjar, sirkuit paling bagus di mana yang pernah dikunjungin? Bagus tuh definisinya gimana ya? Buat aku pribadi apa gimana? Iya, berarti buat Mas. Berarti maksudnya bagus menurut Mas gitu loh. Kalau aku sih sirkuit bagus. Ini soalnya Gestrek ID kan masih ibaratnya sebagai orang yang media fotografer lah. Jadi fotografernya. Sirkuit yang kalau kita berdiri di satu titik kelihatan itu dari start sampai finish kita bisa lihat. Semuanya kelihatan ya. Yeah. Itu di mana ya kayak gitu? Jadi pakai satu lensa aja kan Mas? Berarti pakai satu lensa tele panjang berdiri, oh mau sini dekat bisa, jauh bisa ya. Final power track kemarin kan ini ya lumayan lah kelihatan semua. Final power track. Itu di mana Mas? Daerah mana Mas? Wonosari. Jogja tuh? Wonosari. Wonosari ya? Iya. Oh iya sih itu walaupun keluarnya ada kuburan tetap aja motretnya enak sih. Enak sih motret di situ. Tinggal nyebrang dikit udah dapat banyak, nyebrang sini. Nah itu iya, intinya itu juga sih. Jalannya nggak capek. Iya, jadi cuman nyebrang satu tempat udah beda lagi angle-nya kan. Iya. Beda tempat motretnya kan. Iya. Nih, dari Danuarta_87. Sponsor Agresor ID kan udah banyak nih. Sponsornya udah banyak. Ada niatan buat tim balap, Mas? Kan karena buat hobinya Gestrek, jadi sponsor udah banyak, ada niatan buat tim balap sendiri nggak? Nggak terlalu pengen sih sebenarnya. Cuman kayak angan-angan kali ya, kalau punya tim mungkin gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya gara-gara udah lama juga kan di ini. Lebih pengen ke ini bikin event. Oh, lebih pengen bikin event daripada iya sih. Pengen bikin eventnya gini kan Mas, maksudnya Mas ini udah tahu nih event yang worth it menurut Mas nih harus begini. Nah, jadi pengen buat event main modelnya gitu. Jadi kayak pengen bikin event yang ini loh, event yang menurutku bagus gitu nggak sih? Pengennya buat kayak gitu kan. Ini loh event yang aku dambakan selama ini kayak gini. Event tuh harus begini, sirkuitnya begini gitu-gitu berarti ya. Daripada bikin tim sendiri. Iya walaupun nggak tahu sih eksekusinya gimana, cuma kan kita yang maksudnya kita sering lihat, kita sering di sirkuit langsung, tahu keadaannya gimana, mungkin tahu punya imajinasi sendiri lah.
Hmm. Ya kan? Iya sih. Kayak ada yang minus-minus tuh kayak, oh ini nih kenapa ya pagarnya begini, harusnya penonton bisa begini, gitu-gitu kan sebenarnya kan. Iya. Jadi lebih Walaupun ke ya orang walaupun ada yang apa? satu belum tahu tuh kayak misalkan Nah, background di semuanya itu loh kayak misalkan sistem perizinan dan lain-lain kan kita nggak tahu kalau masalah kayak gitu nggak kan. tahu, iya Nah, nggak iya. tahu. Cuman kan pengennya gitu kan daripada tim Hmm. balap lebih pengen daripada bikin tim balap lebih pengen bikin Bikin event. event. Hmm. Nih satu lagi nih. Ini pertanyaan terakhir untuk yang giveaway dari Hmm. aku ya, maksudnya aku yang milih-milih gitu tadi. Gimana pandangan Mas Grace Track ID ke depannya tentang balap motocross dan Grace Indonesia? Apa yang harus diperbaiki dari balap Grace Track di Indonesia? Apa ya? Nah, entah dari peraturan ya, dari IMI-nya, terserah lah. Pokoknya menurut kita ya sebagai media, sebagai maksudnya orang yang selama ini cukup ya sebenarnya promosi Grace Track itu lebih banyak di orang-orang media sih sebenarnya kalau Hmm. menurutku. Apa sih yang pengen diperbaiki biar ke Grace Track ID ini lebih menjual lagi ke depannya gitu? Gesreknya ya, maksudnya balap gesrek. Grace Track ya balap Grace Track-nya dari kalau Grace Track ID kan sebagai media yang tadi aku bilang menurutku media paling media besar nih bisa ngasih saran Grace Track itu harusnya gimana sih? Kalau aku sebenarnya sih pengen ngilangin stigma kalau balap gesrek tuh balap kampungan gitu. Iya Itu sih. kan sebenarnya orang mikir gitu kan juga ini sih dari pelakunya pun juga kayak gitu itu loh. Iya ya. Ibaratnya kadang tuh misalkan mau diajak maju dikasih peraturan gini-gini, kru harus harus apa pakai sepatu, nggak boleh merokok, nggak boleh ada di tengah sirkuit dan lain-lain. Ibaratnya kadang tuh orang masih mikir, ah cuma balap gesrek kok ngapain kasih kayak gitu gitu loh. Kita udah Iya biasa sih. dari dulu tuh udah biasa kayak gini ngapain kasih peraturan kayak gitu gitu loh. Kadang itu Biasa sih cekeran ya. yang bikin ya kapan majunya ini kalau kayak gini terus. Iya benar-benar. Ya Iya kan? sih. Kayak ya dari orang-orangnya sendiri kayak promoternya juga banyak yang kadang-kadang susah dibikin maju gitu-gitu ya. Mm-mm. Pengennya ya betul juga sih. Tapi sekarang kayaknya di Jawa kalau portrek wajib sepatu nggak sih mas? Enggak ya? Enggak juga ya? Minimal sih kalau di Jawa itu beberapa promotor kalau naik podium harus pakai sepatu itu sih yang ya Oh bagus lah. ngambil piala ya, ngambil piala gitu-gitu ya. Iya sih, kadang-kadang disuruh jangan ke tengah sirkuit, masih ke tengah sirkuit gitu-gitu. Padahal nonton dari samping-samping kan ya, padahal bisa kan ya. Oh ya sebenarnya ada satu yang lucu banget sebenarnya. Apa? Peraturan yang baru kalau nggak salah itu peraturan Nah, di buku biru ini tentang gesrek itu nggak 2020 kan? boleh ngerokok ya nggak boleh ngerokok di pedok. Oh, udah Itu ada kan berarti peraturannya, Mas? kalau nggak salah ada aku sempat baca itu Hmm, kan berarti untuk semuanya untuk semua orang yang ada di pedok kan nggak peduli dia siapa. iya, nggak peduli dia siapa ya, penonton mau dia orang IMI juga segala macam, berarti kan nggak boleh ya? Nah itu termasuk yang bikin aturan ya harusnya ya ngasih contoh gitu loh. Iya, oh malah yang buat aturan malah ada yang ngerokok. Ya kan kadang kayak Standar gitu ya. nggak Iya sih, semuanya ada kayak gitu beberapa, cuma kan nggak semua kayak gitu. beberapa. Ada beberapa yang kayak gitu ya. Mm-mm. Iya sih. Jadi susahnya yang kayak gitu-gitu orangnya sendiri kan yang bikin grass track itu sendiri jadi lambat majunya kan. Makanya road race lebih cepat maju karena mereka ya banyak yang ngikutin peraturan. Kan kalau grass track itu karena dari awal-awalnya mungkin karena dari awalnya balapnya banyak kan di daerah jadinya mikirnya susahnya kayak gitu gitu kan. Udah kebiasaan jadinya, Mas. Nah Wah, itu emang los nggak apa-apa gitu. emang maksudnya Nggak kalau apa-apa. gesrek kan kebanyakan penontonnya pun daerah-daerah yang nggak ini sih bukan di pusat kota gitu loh penonton Iya, penontonnya ya kan? penontonnya bener sih. Ya kalau Kalau grass gesrek track itu iya sih. penontonnya lebih tersegmental gitu loh dia khusus gitu loh Mhm. Iya, ibaratnya kalau nggak. kita boleh bilang orang yang suka gesrek kemungkinan masih suka road race, drag dan lain sebagainya. Cuma Ya, kalau tapi yang kayak orang suka yang road race, drag belum tentu suka gesrek, iya. Kalau grass iya betul sih. ya kan? Soalnya yang suka-suka road race itu ngapain sih grass track kotor sos. Iya, iya betul. Tapi kalau grass track
Ada yang penting balap dia. Kalau anak grass track biasanya. Nah, itu ada kan balap jadi, di mana dikejar. kalau aku lihat itu jadi salah satu faktor alasan akun-akun Instagram yang bahas road race, bahas drag, dan teman-temannya aspal, Nah, dia lebih gampang melejit. iya ya, Dia lebih dibanding. gampang nyari penonton lah ibaratnya. Daripada Iya, akun-akun betul. yang gestrek dan Grass track. teman-temannya. Iya benar sih. Cuman kalau grass track sekarang, tapi kalau dari 2014 sekarang grass track banyak berubah ya, Mas. Jauh lah, udah beda lah. Dari kita nonton pun udah kelihatan kan, pembalapnya juga udah ya rajin-rajin lah, rapi, enak dilihat. Enak dilihat. Yo wes, kalau gitu Mas lanjut dulu. Makasih ini ya, udah dibantuin. Oke. Bantuin tanya-tanya aja. Sekalian sebenarnya bukan banyak tanya-tanya, Mas. Aku pengen kepo aja juga. Pengen banyak keponya. Apa? Ya, Gimana? udah terjawab semua apa? Ada lagi nih? Nggak ada sih. Udah terjawab semua kalau aku. Aku pengennya gimana, gitu-gitu. Semuanya udah, oh ternyata gini tips and triknya. Motret kayak mana, paling jauhnya, pengalamannya. Tipsnya kalau misalkan dulu itu ngumpulin 100 follower aja susahnya minta ampun. Ya Allah, jangan ditanya, Mas. Ini aku 7.000 kalau lagi balap 7.000 naik tuh 700 naik 150. Hari Senin itu bisa turun Mas 50 Mas. Sumpah nggak tahu, aku nggak paham gimana caranya. Emang gini sih algoritma yang baru emang agak mainin kita agak naik turun. Naik turun gitu ya. Followernya nggak naik terus gitu. Kalau dulu 50%-nya ibaratnya separuhnya ini nambahnya. Nggak kayak dulu. Pokoknya aku ngelihatnya, makanya aku jadi sering snapgram karena snapgram lebih banyak yang ngeliat kan daripada kalau feed tuh dikit sih kalau menurutku. Kalau kulihat ya, kalau di snapgram pasti banyak, kalau di feed pasti turunnya setengahnya dari snapgram dari instastory itu sendiri. Jadi yaudahlah. Apa ini mau tak kasih tips biar orang tuh tahu. Ayo, nih tips and trick gimana? Ayo, biar aku catat. Tapi nggak tahu ya orang zaman sekarang masih mau ngelakuin apa enggak. Kalau aku pengalamanku dari awal nih, dari yang belum ada followernya, itu aku pakai hashtagku sendiri. Oh, nggak pakai hashtag orang berarti ya? Enggak, sebenarnya dari awal maksudku kita pakai hashtag yang paling ramai dicari orang, tapi juga pakai kita punya hashtag sendiri, gitu. Oh iya. Terus andaikan kalau dulu aku sebelum ada gestrek ID kan hashtag rame dong. Iya. Itu aku cari, yang upload pakai hashtag gestrek, aku cari akun-akunnya. Mau mereka foto apapun, aku like, aku pasti like. Jadi tiap hari aku tuh nge-like orang-orang ini. Oh, di pencarian itu berarti cari hashtag grass track, kan muncul semua ya fotonya ya? Maksudnya kan orang ini berarti suka grass track tapi belum follow kita. Kita harus perkenalan diri kan. Ini ada aku. Iya. Oh, gitu ya. Cara jual dirinya gitu berarti ya. Zaman dulu kalau zaman sekarang susah kayaknya. Iya sih, soalnya orang udah jarang pakai hashtag sih, Mas. Bukan itu. Jadi kalau nyari gestrek di pencarian, itu yang muncul jualan semua. Oh, iya. Iya, sekarang caranya Mas Ganjar tadi itu, udah dipakai sama pedagang. Iya, makanya. Iya kan? Agak susah sekarang. Iya. Betul sih. Soalnya pasti dia apa yang dicari rame grass track. Ya udah orang-orang pasti mereka pakai hashtagnya itu kan, biar keluar muncul. Bukan sekedar foto lagi. Kalau dulu orang nge-like itu, misalkan nge-like 5 atau 6, atau mungkin sampai sekarang ya. Jadi muncul namanya itu loh. Kalau kita lihat tuh ada namanya, enggak yang misalkan 100 like gitu loh. Oh iya. Nah itu kalau sekarang
Oh dulu? Kalau dulu aku misalkan baru 9 like. Kan itu nama-nama dong yang keluar. Iya. Nama-nama yang like. Nah itu aku like pakai akunku sendiri, pakai gesture ID biar 10. Biar keren kelihatannya. Oh. Oh iya 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 betul betul betul. Berarti 9 like aja sendiri postingannya. Iya. Kan jadi 10. Kalau 10 kan nggak kelihatan namanya, kan tinggal 10 like. Oh iya sekarang sama sih, masih kayak gitu juga ya. Terus Tuh triknya. dulu aku geli sih ini sih. Ada pembalap siapa aja tuh tak like semua foto-fotonya. Sampai dia follow aku. Oh. Kalau dia follow aku, kita sukses dong berarti. Oh, cara jual dirinya kayak gitu ya? Iya. Bener juga tuh Mas. Itu yang nggak pernah aku lakuin Mas. Sumpah, aku nge-like foto orang itu loh. Paling maksudnya ya sebenarnya itu cara jual diri yang paling efektif. Jadi orang tahu ada kita kan. Ini enggak. Orang kan kadang kan dia muncul karena di explore ada temannya nge-like satu, oh yaudah like. Ini foto temanku di like gitu-gitu aja kan. Tapi aku kayak nggak pernah, maksudnya ya gitu. Kayaknya aku tuh jadi stuck di tujuan. Iya betul. Soalnya aku tuh orangnya memang jarang nge-like foto gitu sih. Jadinya kalau untuk akun pribadi mungkin nggak apa-apa. Cuman kalau untuk akun-akun media segala macam gitu untuk nambah naikin follower itu tuh jual diri tuh harus kayaknya efektif ya kayak gitu-gitu. Iya, itu sih kita pernah. Jemput bola. Jemput bola, istilah baiknya jemput bola. Kenapa jadi jual diri? Astagfirullah, otakku nah, astaga, maaf. Jemput bola istilahnya. Iya. Kalau iya aku kalau foto posting ya posting, udah aku bodo amat. Karena aku tuh suka kali Mas motretnya Mas. Suka bener, maksudnya tuh di tengah sirkuit aku, orang ini hampir jatuh. Aku seneng gitu foto-fotonya. Cuman paling malesnya pas masuk pedok. Ada fotoku. Wah, aku kalau udah ditanya banyak orang kayak gitu tuh aku langsung panik, rasa-rasa pengen ku hapus semua fotonya. Sumpah aku, apa sih, sabar aku aja belum lihat kau sibuk. Sumpah itu paling emang ya, memang kayak gitu ya Mas. Gitu ya, dia. Iya, memang semuanya kayak gitu. Cuman idealisku nggak ngejual, sumpah. Kayak jarang nge-like. Iya bener. Udah aku catat foto pembalap. Apa mau satu lagi? Apa? Ayo kasih lah. Biar followerku tuh banyak. Enggak, ini kan kalau tadi ada yang bilang Ricky Andra itu loh. Sering-sering upload Umbrella Girl. Itu kalau sering-sering upload Umbrella. Sebagian akun mungkin memang efek gitu. Iya, ada sebagian akun yang nggak ngefek ya. Masa nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang memang menarik follower like itu emang efek sih. Cuma kalau aku sendiri, aku ngupload foto Umbrella itu cuma sekali. Cuman sekali Mas? 6 tahun itu cuma sekali dok. Itu pas acara apa? Ngefek nggak? Nggak usah acara ngefek nggak? Dua kali lah. Kalau nggak salah. Ngefek nggak? Enggak, emang aku nggak nyari. Oh, pas motretnya juga nggak ke situ ya? Kasarnya, nih aku upload, ini nih menarik nih like gitu loh. Kadang kan orang kayak nakal sedikit kan kalau moto gitu. Aku nggak pernah tak upload. Jadi aku ngupload sekali itu di Power Track Kediri itu cuma gara-gara si Umbrella-nya pakai payung gesture ID. Oh, cuman gara-gara itu ya, bukan karena Umbrella-nya, karena payungnya sebenarnya kan intinya kan. Terus yang kedua di Indil itu kayak dipaksa foto, ibaratnya di Indil itu Umbrella-nya di branding media partnernya. Jadi kita harus foto gitu loh. Untuk menghargai lah. Cuma aku nggak tahu aku agak gimana gitu kalau misalkan ngupload kayak gitu. Umbrella ya, aku kayaknya juga jarang lah. Kadang ada juga sih bandel-bandelnya, kadang suka otak-otak orang ini kan foto lah Umbrella, sering juga beberapa kali lah ada. Cuman nggak terlalu ngefek sih, cuman banyak komen banyak, cuman kayaknya kalau untuk nambah-nambah follower nggak nambah, sumpah. Iya Mas, seenggaknya kan jadi mungkin kita ada views, jadi tahu iya, gitu viewsnya jadi ada sih emang. Ngefeknya dikit
Ya itu tinggal balik ke orangnya. Umbrella ada kunci. Nah, satu lagi masalahnya kuncinya umbrella di Grestrek itu amat sangat jarang kecuali event-event gede. Coba event-event daerah nggak ada umbrella ya. Mama-mamanya aja. Ini Mas Radit ini ya komen. Dia juga yang tadi. Oh. Kalau dia mainnya lebih banyak di road race kayaknya dulu. Jadi ya banyak umbrellanya. Umbrella, kalau road race umbrella semua ya. Di mana-mana ada umbrella. Enak. Sempat pengalaman, sempat stres 2019 itu. Motret Grestrek? Enggak, akunku ngebug. Error. Akun Grestrek ID nih? Ngebugnya gimana, Mas? Ngebugnya jadi aku nggak bisa posting, aku nggak bisa... Jadi ada di satu halaman terus, itu emang ngebug, emang error gitu. Oh, terus akhirnya bisanya? Bisanya gara-gara, nggak tahu. Upgrade pun itu udah paling upgrade. Ya emang itu ngebug internalnya Instagram. Oh. Cuma masalahnya gara-gara itu, satu itu. Sebenarnya gara-gara dulu banget, tahun 2014 atau 2015, ada yang pernah ngiklan di aku kaos racing luar negeri. Produk luar negeri lah ibaratnya. Iya. Itu kena hak cipta. Oh, gara-gara itu? Jadi, harusnya konsepnya, aku kena hak cipta, foto itu dihilangkan dari Instagram, tapi aku kena notice, aku kena peringatan sama Instagramnya. Dan itu fotonya udah dihilangkan, udah dihapus. Iya. Nah, setelah itu tuh harusnya aku bisa back lagi, aku bisa upload lagi, seperti biasa. Oh, setelah dinotis fotonya dihapus, Mas jadi balik seperti normal. Cuman nyangkut jadinya gara-gara itu. Nyangkut, aku nggak bisa upload sama sekali. Udah pusing gitu aku. Iya, pusing Mas. Sudah berarti 2019, 5 tahun akunnya Iya, tapi aku sebelumnya itu, emang aku dari sejak, mungkin kalau salah 2018 kali ya. Aku kalau ada yang mau ngiklan produk yang menurutku KW, aku tolak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bahaya. Bahayanya kayak gitu ya. Di akunnya kita. Oh iya. Oh iya betul juga ya. Jadi nggak bisa sembarangan ya Mas ya. Nanti dia yang kena, kita yang juga yang malah bahaya kita. Oh iya. Itu berarti tips juga tuh Mas. Bukan berarti aku sok-sokan apa gimana. Cuma aku emang nggak berani aja spekulasi. Yang ngejaga akun Mas sendiri kan. Sebenarnya bukan karena barang dia KW. Cuman ya daripada nanti gara-gara dia kita yang kena kan nggak lucu Mas. Iya tetap lah ya. Iyalah. Kita yang kena. Iya kita kena. Sana kena ya udah dibikin baru lah kita jualannya dari situ. Gimana coba? Dan satu-satunya beberapa teman sih maksudnya dia emang konveksi gitu kan. Dia produk-produk kayak gitu juga. Ibaratnya ya duplikat gitulah. Ya duplikat. Itu kalau akun luar negeri kan dia punya akun banyak, kayak misalkan Nike gitu kan punya akun verified banyak, tiap negara ada gitu loh. Iya, verify semuanya ya. Ya kan? Nah itu katanya akunnya dia itu dia sempat posting produknya mereka, nah postingan itu di report 7 akun itu. 7 akun verify. Dan itu hasilnya nggak cuma di delete postingannya, akunnya hilang. Akun-akun hilang Mas? Iya, emang kalau udah parah akunnya hilang. Gila. Sampai segitu. Maksudnya ya memang bahaya sih pemalsuan kayak gitu kan. Ya bagi kita ya cuman biar murah, biar ada yang beli. Cuman kan bagi orang luar negeri kan nggak sesimpel itu kan bagi mereka kan. Dan mereka kan pakai agen biasanya mereka. Bukan. Iya. Kalau yang aku dulu itu yang kena itu agen. Jadi pihak ketiga aku coba kontak, terus akan bilang, ya aku mengakui ini KW gitu loh. Cuma, maksudnya itu, tolong ditarik, biar akunku tuh gak ngebug gitu loh. Aku udah sempat email gitu. Untungnya dia juga balas sih. Jadi dia bilang, ya kamu harus buktiin ke klienku, kalau ini tuh barang resmi, ada stroke-nya dan lain-lain, stroke penjualan. Pembelian. Ya udah habis itu nggak bisa tiba-tiba bisa sendiri akunnya.
Oh, tiba-tiba bisa nyuruh. Iya, Udah ya habis itu. terus tak email lagi, jadi udah bisa. Udah selamat ya berarti ya. Iya. Ya lagi itu kan berarti pelajaran juga buat semua ya Mas, buat aku juga segala macam kan. Nggak bisa sembarangan. Ya walaupun follower dikit udah harus dibiasain gitu loh. Jangan Emang semua kayak yang gitu mau sih. diambil. Iya. Jadi bukan berarti nggak mau bantu yang lain, cuma demi keamananku sendiri sebenarnya. Iya, nanti ya itu tadi yang kita bilang, nanti dianya dihapus, produknya hilang, bisa buat lagi lah kita. Udah capek-capek ngerintis dari 7 tahun. Iya, Kan soalnya nggak canggih worth sih. it. Iya, Namanya udah. teknologinya mereka canggih buat nyari kayak gitu loh. Ya kayak Tapi fans sebenarnya, sama apa itu loh. oh iya, kayak sama, iya, Ventela. iya, Itu kayak ya gitu semacam kan. itu lah, semacam itu. Jadi ribet daripada Mas, benar juga sih. Hmm. Menjaga lebih baik daripada mengobati, ya itu jadinya Udah sakit terlanjur, saya. pusing. Iya. Iya, kalau nanti udah hilang tiba-tiba, mau ngapain Mas? Sekian, udah banyak pertanyaan, banyak kali ditanyain tentang Grestrek ID. Semoga Grestrek ID-nya ke depannya lebih bagus lagi, Mas. Pokoknya Amin. makin top, makin TOP, makin eksis. Ya, sesuai cita-cita kita tadi, Mas. Grestrek ke depannya lebih top lagi kan. Iya, benar. Yang Pokoknya penting sih ya, itu. harusnya ya bangun bareng-bareng. Iya, harus bangun bareng-bareng. Ya kan? Jangan ya di Jawa, kita di Sumatera juga harus ya ikut gitu. Maksudnya sebenarnya kalau akun-akun yang ngulas gestrek itu kan ibaratnya mereka emang suka gestrek kan. Basicnya emang mereka suka gestrek dulu. Memang suka Yaudah Grestrek. kita rame-rame gitu loh, rame-rame. Iya, rame-rame kita bahas-bahas Grestrek semuanya biar cepat. Makin rame yang bahas kan makin cepat dia kembangnya. Makin banyak yang tahu, makin banyak yang kritik segala macam. Iya, makanya. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun Mas. Terima Mas kasih. Ganjar nih pula Grestrek ID. Semoga ke depannya pokoknya top. Oke, ya. Siap Mas ya Terima ini kasih bantuannya. semuanya. Yo, sama-sama senang sudah membantu. Yuk, dah Mas. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.